Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tian Nurholifah, mahasiswa semester 5 dari Prodi PGMI di STIT Al-Hikmah Bumi Kanan. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas UTS, mata kuliah pengembangan sumber belajar dengan dosen pengampu Ibu Dewi Sugiani MPD. Nah, tema yang saya ambil kali ini mengenai kisah Nabi Muhammad SAW. Di sini, sumber belajar yang saya buat yakni mengenai media visual berupa poster. Yang saya buat yakni berupa poster kisah Nabi Muhammad SAW. Nah, langkah pembuatannya yang pertama yakni kita bisa meriset terlebih dahulu mengenai kisah Nabi Muhammad dan nilai-nilai Islam yang terkandung di dalamnya. Yang kedua, kita bisa mencari dan membuat desain terlebih dahulu, lalu kita bisa mengeprint ataupun mencetaknya. Nah, yang ketiga, bisa menggunakan alat-alat yang sederhana. Contohnya seperti kertas karton ataupun HPS, dan ada pena ataupun pensil dan juga pewarna. Kita bisa menggambarnya. Tujuan pembelajarannya, apa saja sih tujuan pembelajarannya? Yang pertama, yakni siswa dapat mengetahui kisah Nabi Muhammad SAW sebagai contoh akhlak yang mulia. Yang kedua, siswa dapat mengetahui dan memahami nilai-nilai Islam yang terkandung di dalam kisah Nabi Muhammad SAW. Nah, yang ketiga, siswa diharapkan mampu berpikir kritis dan inovatif mengenai kisah Nabi Muhammad SAW ini dengan sumber belajar kontekstual yang telah dibuat. Selanjutnya yakni cara penggunaan. Cara penggunaannya yang pertama yakni kita memperlihatkan terlebih dahulu mengenai sumber belajar yang telah kita buat. Kita memperlihatkan dan kita menjelaskan pun kita menceritakan mengenai kisah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, siswa diminta untuk memahami dan mengamati mengenai kisah Nabi Muhammad yang telah kita ceritakan dan mengenai sumber belajar yang telah kita buat. Yang ketiga, guru memfasilitasi diskusi kelas mengenai sumber belajar dan nilai-nilai Islam yang terkandung di dalam kisah Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini saya akan mempraktekkan atau menunjukkan cara penggunaan media sumber belajar yang telah saya buat. Halo adik-adik, hari ini kita akan belajar mengenai kisah Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini sudah ada gambar contoh akhlak mulia pada kisah Nabi Muhammad SAW. Beliau ini lahir pada tahun 570 Masehi. Sejak kecil, ia tuh dikenal sebagai seorang yang jujur. Nah, atas kejujurannya ini sehingga orang-orang di Mekah ini menjulukinya sebagai Al-Amin atau orang yang dapat dipercaya. Suatu hari ketika beliau masih muda, beliau ini suka berdagang di pasar. Nah, walaupun pekerjaan beliau ini berdagang, tetapi beliau berdagang dengan jujur, tidak pernah mengurangi timbangan ataupun berbohong masalah harga. Walaupun di ruang lingkup ataupun orang-orang dagang di sekitarnya ini tuh suka berbohong mengenai barang dagangannya agar barang dagangannya cepat laku. Tapi tidak dengan Nabi Muhammad SAW ini. Beliau tetap baik hati, rendah hati, dan menjual barang dagangannya dengan jujur. Pada suatu ketika, ada pembeli yang hendak membeli barang dagangannya Nabi Muhammad. Nah, pada saat itu pembeli ini belum mempunyai cukup uang untuk membayarnya. Tetapi beliau ataupun Nabi Muhammad ini tetap rendah hati, tetap melayani dengan sepenuh hati, dan meminta pembeli ini membawa terlebih dahulu barang dagangannya, dan untuk membayarnya nanti. Tidak hanya itu saja mengenai kisah Nabi Muhammad ini. Suatu hari, beliau ini dipercaya oleh banyak orang untuk menjaga barang-barang berharga milik mereka. Pada saat itu mengharuskan Nabi Muhammad SAW ini hijrah ke Madinah. Walaupun pada saat itu banyak orang-orang suku Quraisy yang memusuhinya, tetapi Nabi Muhammad SAW ini tetap menjaganya dengan baik hati, rendah hati, dan tidak mengurangi barang berharga milik orang-orang tersebut. Beliau ini tetap jujur dan amanah untuk menjaga barang-barang berharga milik mereka dan mengembalikannya tanpa kurang suatu apapun. Nah, setelah dipastikan oleh Nabi Muhammad ini barang-barang berharga milik mereka telah sampai ke tangan mereka tanpa kekurangan apapun, lalu beliau inilah hijrah ke Madinah. Selain itu, beliau ini juga dikenal sebagai tabligh atau menyampaikan wahyu dengan kasih sayang. Walaupun begitu, beliau ini tidak pernah memaksa orang lain untuk mengikuti kepercayaannya, tetapi ia menyampaikan kebenaran dengan lembah lembut dan juga bijaksana. Beliau ini juga dikenal sebagai fatonah, cerdas atau bijaksana dalam menyelesaikan masalah, seperti meletakkan Hajar Aswad di Ka'bah secara adil. Nah, itulah tadi mengenai kisah Nabi Muhammad SAW. Untuk selanjutnya, adakah yang tahu mengenai nilai-nilai yang terkandung di dalamnya? Yuk, siapa yang tahu? Nah, nilai-nilai Islam yang terkandung di dalamnya yakni ada 4. Yang pertama yakni jujur atau sidik.
Beliau dikenal jujur sejak kecil. Yang kedua, amanah atau dapat dipercaya. Seperti kisah tadi, yaitu menjaga barang-barang milik berharga orang Quraisy. Yang ketiga, tabligh atau menyampaikan wahyu tadi. Dan yang keempat, fatona, cerdas atau bijaksana dalam menyelesaikan masalah, seperti meletakkan Hajar Aswad. Nah, itulah tadi mengenai kisah Nabi Muhammad SAW. Baiklah, itulah tadi mengenai sumber belajar yang telah saya buat dan saya contohkan. Untuk kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.